Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk bagaimana kita menyajikan sebuah data baik ke dalam tabel, ke dalam diagram, maupun ke dalam diagram batang. Kemudian dalam ini istilahnya chart ya, bagan, diagram lingkaran. Seperti itu. Jadi diagram itu kan macam-macam, ada yang dalam bentuk diagram batang, ada yang dalam bentuk diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja ya. Kita masuk ke dalam yang nomor 1. Buatlah diagram garis dan diagram lingkaran untuk data tersebut. Nah, di situ ada kelas 1, 2, 3 atau kelas 7, 8, 9. Pak Jul langsung tulis ya di sini. Yang pertama nomornya 42, 32, dan 25. Pakai persekitaran berapa ini? 45 ya. 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Nah, yang pertama adalah 42. Di sini ya 42. Pak Jul ambil titik tengahnya di sini adalah kelas ke-7 atau 42 di sini. Kemudian yang satunya lagi adalah 32, berarti di sini. Pak Jul ambil tengah-tengahnya, ini ke-8, kelas ke-8, yaitu 32. Kemudian yang ke-3, kelas 9 ya, itu adalah 25, berarti di sini 25. Pak Jul ambil tengah-tengahnya juga, ini kelas 9, 25. Nah, kalau diminta untuk membuat diagram batangnya ya seperti ini. Kemudian kalau di sini ada diagram garisnya, tinggal kita hubungkan saja. Kita hubungkan ini ya ke titiknya. Nah, terus yang satunya lagi. Nah, tinggal cukup kita hubungkan masing-masing titik ini. Seperti itu. Oke, clear ya untuk yang nomor 1, selesai. Kemudian kita lanjutkan yang nomor kedua. Diketahui diagram lingkaran dari banyak hewan ternak di sebuah desa adalah sebagai berikut. Jika banyak semua hewan ternak adalah 1200 ekor ya, 1200 ekor, persentasenya adalah, nah kita bisa hitung satu persatu. Yang pertama bebeknya. Bebek itu adalah 90 derajat. 90 derajat kalau diminta persentasenya ya, berarti 90 derajat per 360 derajat kali 100%. Nah, ini tinggal dibagi 91 bagi 94 ya, 100 bagi 4 25, berarti 25%. Banyak hewannya berapa? Sama saja, 90 derajat per 360 derajat kali 1200 ekor. Ini tinggal dibagi 4 ya, 12 dibagi 4 itu 3, berarti 300 ekor. Nah, kemudian kudanya. Kuda prosentasenya adalah 60%. 60 derajat maksud saya, 360 derajat dikali 100% ya, seperti ini. Ini dibagi 6, bagi 6 masih 6 ya. 100 dibagi 6 itu adalah 16,6%. 16,6%. Kemudian yang jumlah ternaknya 60 derajat dibagi 360 derajat dikali 1200 bagi ini dapat 6. 12 bagi 6 ada 200 ekor kudanya. Kemudian ayamnya. Ayam ada 150%. 150%, 150 derajat 360 derajat dikali 100%, itu hasilnya adalah 41,6%.
Kalau untuk jumlahnya berarti 150 derajat dibagi 360 derajat kali 1200 ya. Ini hasilnya adalah 500 ekor. Yang terakhir untuk sapinya ya. Sapi itu kita bisa menghitungnya prosentasenya dulu. Sapi 60%, 60 derajat dibagi 360 derajat kali 100%. Itu sama 16,6%. Kemudian jumlah ternaknya 60 derajat per 360 derajat kalikan 1200 ya. Ini bisa hilang 6, 12 bagi 6 2, berarti 200 ekor juga. Kalau kita cocokkan ya, kita tinggal total ini ditambahkan adalah 1200 ekor. Berarti cocok. Selanjutnya untuk yang nomor ketiga. Yang nomor ketiga. Jumlah penjualan es krim berbagai rasa dapat digambarkan diagram lingkaran berikut. Nah, jika banyak es krim yang terjual adalah 240 cup, lengkapi tabel berikut. Kita tulis dulu ya, identifikasi dulu. Untuk jeruk 40 derajat. Strawberry 110 derajat. Vanilla 135 derajat. Coklat itu 50 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian sisanya kan otomatis duriannya. Durian itu tentunya adalah 360 derajat dikurangi totalnya ini semua. Ya. Ini di total berapa? Kemudian nanti diselisihkan dengan 360 derajat. Sedemikian hingga kita bisa memperoleh durian adalah 25 derajat. Ini memperolehnya dari 360 derajat dikurangi 40 derajat tambah 110 derajat ditambah 135 derajat ditambah 50 derajat. Nah, seperti ini. Itu nanti dapatnya ini dari sini ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaannya. Nah, ke pertanyaannya ini ya, mengenai rasa es krim. Yang pertama adalah vanilla. Sama seperti tadi. Vanilla itu adalah 135 derajat per 360 derajat kali 100%. Itu hasilnya adalah 37,5%. Kalau jumlahnya caranya sama, 135 derajat dibagi 360 derajat kali 240 cup. Oh, enggak pakai derajat ya. Tadi kan pakainya cup ya satuannya. Vanilanya adalah ini dibagi 45 kan 2 bagi 45 itu 8 ya. Bagi 8, benar ya? 8 ini dapat 3 kali 2. Ini 3 ini. 90 cup. Kemudian selanjutnya adalah coklat. Coklat itu 50 derajat dibagi 360 derajat kali 100%. Itu hasilnya adalah 13,8%. 13,8%. Sedangkan untuk jumlah cupnya sama 50 derajat per 360 derajat dikalikan dengan 240 ya. Ini hasilnya adalah 33 cup. Kemudian setelah coklat kita menghitung strawberry. Strawberry-nya adalah 110 derajat di sini. Strawberry 110 derajat per 360 derajat dikalikan 100%. Itu hasilnya adalah 30,5%. Mengenai jumlah cupnya 110 derajat dibagi 360 derajat kali 240. Itu hasilnya adalah 73. Ini dibulatkan ya. Kalau misalkan hasil cupnya itu tidak boleh dalam bentuk koma. Kalau cup koma kan nggak mungkin kan. Masa beli 73,2 cup. Nah, makanya dibulatkan, bisa ke bawah, bisa ke atas. Ini untuk strawberry-nya, kemudian jeruk.
Jeruk itu adalah 40 derajat dibagi 360 derajat kali 100%. Itu hasilnya, ini nolnya hilang, 4, 4, 9, 100 dibagi 9 itu adalah 11,11%. Kemudian jumlah cupnya adalah 40 derajat dibagi 360 derajat kali 240 ya. Ini hilang 9, 240 dibagi 9 itu adalah 26,6. Nah, ini bisa dibulatkan 27 cup. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah durian. Durian seperti ini. Duriannya adalah 25%. 25 derajat, ya Allah. Salah terus. Nah, tinggal dikalikan adalah sekitar 6,94%. Kalau mengenai jumlah cupnya 25 derajat per 360 dikali 240 cup ya. Hasilnya adalah 16,6 dibulatkan jadi 17 cup. Nah, seperti ini. Selesai. Oke, berikutnya nomor yang keempat ya. Suatu survei mengenai warna mobil di suatu kota menghasilkan data sebagai berikut. Jika ada 70 mobil berwarna kuning, hitunglah banyak mobil yang lain ya. Hitunglah mobil yang lain. Kemudian yang nomor 4, Pak Jul tulis di sini. Pertama adalah merah ya. Merah, kuning, hijau, yang terakhir adalah biru. Merah 35%, ini prosentasenya 35%, 30%, 20%, 15%. Nah, yang kuning itu 70. Nah, ini 70. Maka kita bisa mencari yang lainnya untuk yang merah ya. Merah berarti berapa? Merah otomatis 35% per 30 per 30% kali 70. Seperti ini. Ini hilang. Ya. Hasilnya adalah 82 mobil. Dengan cara yang sama kita bisa mencari yang lainnya. Untuk yang hijau berarti 20% per 30% dikali 70. Hilang. 2 kali 7 14 bagi 3. Sebentar. Oh, masih ada nolnya ini ya. Nah, 140 dibagi 3 sekitar ini hasilnya 46,6. 46,6 ini dibulatkan jadi 47. Kemudian untuk yang berapa nih? Yang biru ya 15%. Berarti 15% per 30% kali 70. Nah, ini hilang. 2 sama dengan 35. Nah, ini kalau ini bulat ini 35. Nah, untuk mencari prosentase di dalam apa ini? Buatlah diagram lingkaran dari data tersebut dengan menggunakan lingkaran yang dibagi menjadi 10 bagian. Nah, ini dibagi menjadi 10 bagian. Berarti kalau yang namanya 10 bagian itu seperempatnya 10 bagian itu berarti satu slotnya itu kan 35 derajat. Iya kan? Nah, kamu bisa membuat mengenai prosentase derajatnya ya. Derajat ya. Derajat. Misalkan yang merah dulu. Merah otomatis 35 derajat. 35% per 100% kali 360 derajat. Yang kuning 30% dibagi 100% kali 360 derajat. Nah, ini berapa? Ini berapa gitu. Kemudian yang hijau 20% per 100% kali 360 derajat ya. Ini berapa? Tinggal dikali.
Kemudian yang biru 15% per 100% dikali 360 derajat. Nah, ini berapa derajat? Nah, dari masing-masing derajat yang kita peroleh nanti tinggal kita masukkan ke dalam bagian slot ini yang sudah dibagi. Kalau ini ada 10 yang dibagi menjadi 10 bagian, itu berarti satu juring ini adalah 36 derajat. Ya. 36 derajat. Seperti itu. Oke, gitu ya. Seperti contohnya seperti ini. Ini nolnya kan bisa ya hilang dengan ini. Nah, nolnya cuma 1 ya. 2 hilang ya ini. Berarti 2 kali itu 36. Berarti 72 derajat. Berarti hijau ini karena 72 derajat, berarti nanti menempati 2 juring. Seperti itu. Satu juringnya itu kan 360 derajat dibagi 10 derajat itu kan sama dengan 36. Sorry, enggak pakai derajat, 36 derajat. Ya kan? Kalau 72 derajat otomatis kan 2 kali 36. Berarti hijau itu menempati 2 juring. Seperti itu. Oke, gitu. Silahkan dilanjutkan sendiri. Mestinya harusnya bisa. Kemudian yang nomor kelima. Sebanyak 24 anak ditanya mengenai buah kegemarannya dan hasilnya digambar dalam diagram batang di atas. Ubahlah diagram batang tersebut menjadi diagram lingkaran. Nah, di sini jumlah totalnya juga ya, mengenai apel, jeruk. Apel itu adalah 6, kemudian jeruk itu adalah 8, kemudian pisang itu adalah 10, total itu adalah 24 ya. Kemudian maka kita bisa mencari sudut-sudut masing-masing ya. Apel sama dengan 6 per 24 kali 360 derajat. Itu sama saja dibagi 6, 1 bagi 6, 4 ya. 360 bagi 4 itu 90. Berarti 90 derajat. Kemudian jeruknya sama dengan 8 per 24 kali 360 derajat. Bagi 81, bagi 83, bagi ini 120. Nah, selesai. Kemudian pisang adalah 10, 24 ya, sorry. Kali 360 derajat sama dengan ini dibagi 12 dapat 2, bagi 12 dapat 3, bagi 2, 5, bagi 2, 1. Berarti 5 kali 30 adalah 150 derajat. Nah, kita tinggal membuat diagram lingkarannya. Kita lihat dulu, yang pertama adalah apel. Apel itu 90 derajat, itu yang paling mudah ini. Nah, 90 derajat kan seperti ini. Apel. Nah, sekarang yang 100. Ini Pak Jul buat persekitaran ya. Kan ada yang dibagi. Nah, yang 2 berarti ini. Nah, di sini adalah pisang. 150 derajat. Kemudian yang sini adalah jeruk. 120 derajat. Nah, ini maksudnya apa? Pak Jul kasih garis-garis ini. Ini maksudnya satu bidang ini kan 90 derajat dibagi 3. Nah, kayak gini. Dibagi 3. Itu maksudnya apa? Maksudnya di sini itu 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Soalnya Pak Jul tidak pakai busur, ya. Jadi sudah jelas ya. Ini pisangnya 150 derajat itu bagiannya yang paling besar ini. Kemudian jeruknya 120 derajat, apelnya 90 derajat, sudah ada tanda siku-siku di sini. Oke, gitu. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.